semuanya. Perkenalkan, nama saya Leo dengan akhiran NIM 008. Perkenalkan, nama saya Anin, akhiran NIM 049. Perkenalkan, nama saya Nina dengan akhiran NIM 003. Saya Vanessa dengan akhiran NIM 011. Kami kelompok 4 dari kelas 2A Pendidikan Biologi akan melakukan observasi subak di daerah Mandul. Yuk ikuti keseruan kami. Yuk. Di tengah hamparan sawah bertingkat yang membelah perbukitan Desa Panji, mengalir air yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan masyarakat. Disinilah Subak Mandul berdiri, menjaga warisan leluhur sekaligus menyimpan berbagai konsep matematika dan sains yang hidup dalam praktik pertanian sehari-hari. Banjar Mandul yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, merupakan salah satu kawasan pertanian yang masih mempertahankan sistem subak sebagai warisan budaya Bali. Dengan kondisi lahan yang berbukit dan berterasering, masyarakat setempat memanfaatkan kearifan lokal dalam mengelola air, lahan, dan ekosistem secara berkelanjutan. Melalui kegiatan observasi ini, kami akan mengkaji bagaimana konsep etnomatematika dan sains yang diterapkan dalam sistem Subak Mandul, mulai dari pembagian air irigasi, bentuk terasering, hingga pengelolaan ekosistem sawah yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk memperoleh informasi mengenai Subak Mandul, kami melakukan wawancara dengan klien Subak Mandul, yaitu Bapak Gede Astawa. Melalui wawancara ini, kami memperoleh berbagai informasi terkait sistem irigasi, terasering, dan pengelolaan pertanian yang diterapkan oleh masyarakat setempat. Setelah kami melakukan wawancara bersama klien Subak Mandul, kami mendapat informasi bahwa sistem pembagian air pada Subak Mandul menunjukkan adanya penerapan konsep etnomatematika yang berkembang dari pengalaman masyarakat secara turun-temurun. Berdasarkan hasil wawancara, pembagian air dilakukan dengan mempertimbangkan luas setiap petak sawah. Semakin luas lahan yang dimiliki oleh petani, maka semakin besar pula bukaan temuku air yang diberikan. Sebaliknya, lahan yang lebih kecil akan memperoleh bukaan temuku air yang lebih sempit. Meskipun masyarakat tidak menggunakan rumus matematika secara formal, praktik ini mencerminkan konsep rasio dan perbandingan yang bertujuan menciptakan distribusi air adil yang merata bagi seluruh anggota subak di Banjar Mandul. Dari sudut pandang sains, sistem temuku air berkaitan erat dengan konsep mekanika fluida dinamis. Ukuran bukaan temuku memengaruhi debit aliran air yang masuk ke petakan sawah. Ketika debit air berkurang pada musim kemarau, masyarakat menerapkan sistem giliran atau rotasi waktu. Strategi ini menunjukkan pemahaman lokasi terhadap pengelolaan sumber daya air agar seluruh lahan tetap memperoleh pasokan yang cukup. Praktik tersebut membuktikan bahwa masyarakat Subak telah menerapkan prinsip-prinsip hidrologi secara empiris sejauh sebelum berkembangnya teknologi irigasi modern. Selain itu, perubahan ukuran temuku air ketika lahan beralih fungsi menjadi tanaman selain padi menunjukkan adanya penyesuaian berdasarkan kebutuhan air tanaman. Hal ini mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengintegrasikan pengamatan lingkungan dengan pengelolaan irigasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita beralih pada bentuk dari terasering yang terdapat di Subak Mandul. Bentuk terasering yang terdapat di Subak Mandul merupakan contoh nyata etnomatematika dalam pengelolaan ruang dan lahan pertanian. Masyarakat secara turun-temurun membentuk petak sawah mengikuti kontur alami lereng tanpa menggunakan alat ukur modern. Penentuan tinggi dan lebar teras dilakukan berdasarkan pengalaman, kondisi tanah, serta keberadaan batuan pada lokasi. Apabila dianalisis secara matematis, terasering memiliki konsep geometri bidang, kemiringan lereng, dan pola bertingkat yang tersusun mengikuti bentuk lahan. Setiap undagan memiliki fungsi tertentu sehingga tercipta susunan yang efektif untuk kegiatan pertanian. Pengetahuan lokal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menerapkan prinsip-prinsip geometri dalam kehidupan sehari-hari meskipun tidak nyata dalam bentuk perhitungan formal. Selain itu, terasering berfungsi mengurangi energi aliran air saat hujan deras melanda. Air yang mengalir dari bagian atas tidak langsung menuju pada bagian bawah, tetapi tertahan pada setiap tingkatan sawah sehingga kecepatan air menjadi berkurang. Berdasarkan penjelasan narasumber, apabila lahan miring tidak dibuatkan terasering, tanah akan mudah tergerus dan terbawa oleh aliran air.
Fenomena ini berkaitan dengan konsep erosi dan konservasi tanah dalam ilmu fisika pada lingkungan. Keberadaan terasering juga menjadi bentuk adaptasi masyarakat terhadap kondisi geografis wilayah yang berbukit. Dengan demikian, terasering bukan hanya merupakan warisan budaya, tetapi teknologi tradisional yang memiliki dasar ilmiah dan menjaga kestabilan lahan pertanian masyarakat Subak Mandul. Selanjutnya, praktik pertanian di Subak Mandul menunjukkan adanya pengetahuan etnosains yang berkembang dari interaksi masyarakat dengan lingkungan sawah selama bertahun-tahun. Salah satu bentuknya terlihat pada penggunaan pupuk semi organik yang mengombinasikan pupuk organik dan pupuk kimia dalam jumlah yang terbatas. Menurut narasumber, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat merusak tanah sehingga harus digunakan secukupnya. Pemahaman ini menunjukkan adanya kesadaran terhadap pentingnya menjaga keseimbangan dari unsur hara tanah. Selanjutnya, pada aspek biologi, masyarakat menanam varietas padi yang ditentukan melalui keputusan bersama dalam Paruman Subak atau Rapat Subak yang dilaksanakan secara berkala. Varietas Cehrang dipilih karena memiliki batang yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap curah hujan tinggi dibandingkan varietas Inpari. Pengetahuan ini diperoleh melalui pengalaman budidaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ekosistem sawah juga menjadi habitat berbagai organisme yang saling berinteraksi. Kehadiran ular dan beberapa jenis burung yang berperan dalam menjaga keseimbangan populasi organisme lain, sedangkan hama dapat menurunkan hasil panen. Hubungan antara padi, hewan, tanah, dan manusia menunjukkan adanya jaringan interaksi biotik yang membentuk keseimbangan ekosistem sawah. Dari sisi kimia, lingkungan air yang mengalir dari hulu menuju hilir melewati beberapa petak sawah secara bertahap. Proses ini memungkinkan terjadinya penyaringan alami oleh tanah, akar tanaman, dan mikroorganisme sehingga kualitas air tetap terjaga. Narasumber juga menjelaskan bahwa jerami sisa panen umumnya tidak dibakar, melainkan dibiarkan terurai di lahan. Proses dekomposisi ini menghasilkan bahan organik yang dapat dikembalikan ke tanah sebagai sumber unsur hara alami. Praktik tersebut menunjukkan pemanfaatan siklus materi dalam ekosistem untuk mempertahankan kesuburan tanah secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Subak Mandul tidak hanya berfungsi sebagai sistem irigasi tradisional, tetapi juga menyimpan berbagai konsep etnomatematika dan sains yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembagian air melalui temuku mencerminkan konsep rasio dan mekanika fluida. Terasering menunjukkan penerapan geometri dan konservasi tanah, sedangkan pengelolaan sawah semi organik menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap ekologi, biologi, dan kimia lingkungan. Pengetahuan tersebut diwariskan secara turun-temurun melalui praktik langsung dan awik-awik Subak, sehingga menjadi bukti bahwa kearifan lokal masyarakat Bali memiliki nilai ilmiah yang relevan hingga saat ini. Baik, sekian video observasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat ya bagi kalian semua. Terima kasih. Bye-bye.